Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meilandu Ramadhani. Jadi saya akan mengerjakan atau melanjutkan tugas SPSS untuk mata kuliah PPTI. Jadi langsung saja kita kerjakan. Jadi di sini perintah pertamanya kita akan disuruh membuat kolomnya terlebih dahulu atau tabel, membuat tabel. Untuk tabelnya kita isi bagian variabelnya itu ada nama, ada jumlah pindah kerja, ada lama bekerja, ada rata-rata gaji, ada jam lembur tiap minggu, ada kenyamanan, dan yang terakhir ada kinerja. Di sini kita akan ubah terlebih dahulu bentuk type-nya, yang dimana nama itu kita ubah menjadi bentuk string, dan lama bekerja kita ubah menjadi bentuk string, dan rata-rata benar ya? Rata-rata ya benar, kita ubah ke dalam bentuk dot. Untuk desimalnya kita nolkan semua aja. Terus untuk ini kita ubah ke nominal, dan ini kita rapikan proposisinya, kita ubah ke dalam bentuk center. Kemudian kita akan pergi ke menu data view di sebelah kiri bawah. Kita rapikan terlebih dahulu ini. Kita slide. Aduh. Untuk namanya kita akan isi menggunakan huruf abjad dari A sampai F. B, C, D, E, F. Untuk jumlah pindahnya ada sebanyak 7 kali, 3, 4, 1, 5, 6. Untuk lama bekerjanya ada 6 bulan, 4 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 2 tahun, dan yang terakhir ada 6 bulan. 6 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 2 tahun, dan 6 bulan. Untuk rata-rata gajinya kita isi yang pertama 15 juta, 9 juta, lalu 6 juta, 123, kemudian
11 juta, 123, 123. Kemudian 20 juta, 123, 123. Dan yang terakhir 7 juta, 123, 123. Untuk jam lemburnya yaitu ada 10 jam. Oh iya, jam lembur 10. Tidak bisa. Nomor itu apa harus ya? Ada 10 jam, 6 jam, 8 jam, 4 jam, 12 jam, dan yang terakhir 5 jam. Untuk kenyamanannya yaitu ada 2, 3, 2, 4, 3, 3, dan 1. Untuk kinerjanya ada 80, 75, 65, 88, 82, dan yang terakhir 60. Kita rapikan terlebih dahulu, ini ubah ke bentuk center. Oke. Jadi kemudian untuk perintah selanjutnya kita akan disuruh memasukkan atau membuat variabel baru, yaitu untuk skor akhir. Untuk membuat skor akhir kita akan menggunakan rumus compute variable. Langkah selanjutnya kita pergi ke menu transform, kemudian kita klik compute variable. Untuk target variabelnya kita tulis dengan status untuk target variabelnya kita akan tulis dengan skor akhir. Untuk bagian numeric expression-nya atau untuk memasukkan rumusnya, kita akan masukkan rumus buka kurung tutup kurung 0,7 dikali dengan kinerja ditambah buka kurung 0,3 dikali buka kurung kenyamanan dikali dengan 25. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini akan muncul secara otomatis skor akhirnya. Selanjutnya, perintah selanjutnya kita akan disuruh membuat variabel kategori penghasilan dengan menggunakan rumus record into different. Langkah selanjutnya kita pergi ke menu transform, kita klik ke menu record into difference variable. Nah, pada bagian input variabel ini kita akan tarik nama rata-rata gaji, kemudian di sebelah kanan di bagian output variabel namanya kita isi menggunakan kategori penghasilan. Kita klik change, kemudian kita klik all and new values.
Kemudian kita isi yang pertama, kurang dari 7 juta itu rendah. Karena kurang dari 7 juta itu rendah, kita checklist ke range low to value. Kita klik, kita ketik 7 juta atau 2 juta. Lalu kita output terlebih dahulu. Untuk value-nya kita ketik rendah. Lalu kita add. Yang kedua, 7 sampai 12 juta itu termasuk kategori menengah. Karena 7 sampai 12 juta kita menggunakan range. Range-nya kita tulis 7 juta dan untuknya kita tulis 12 juta. Untuk value-nya kita tulis menengah. Lalu kita add. Kemudian kita masukkan lagi 12 juta itu tinggi. Karena 12 juta itu tinggi, kita checklist ke bagian menu range, range value to height. Kita ketik 12 juta. Untuk value-nya kita ketik tinggi. Kemudian kita add, kemudian kita ketik continue, kita klik OK. Lalu perintah selanjutnya kita akan disuruh mencari variabel status kerja atau membuat variabel status kerja. Kita pergi ke variabel view, kemudian pada bagian name kita buat variabel baru lagi, yaitu variabel status. Kita klik variabel status kerja, klik enter dan oke. Untuk desimalnya kita nolkan saja, dan untuk like-nya kita center agar terlihat rapi, dan measure-nya kita ganti menjadi nominal. Kemudian kita pergi ke menu data view. Di sini akan muncul variabel status kerja. Lalu kita akan isi menggunakan ideal dan tidak ideal. Untuk mengisinya, kita akan pergi ke menu transform, kita klik compute variable, dan di sini untuk bagian target variabelnya kita ketik status kerja. Untuk bagian numeric expressionnya kita ketik 1, dan lalu kita klik if pada bagian kiri bawah. Lalu kita checklist include if case status switch condition. Pada bagian ini kita isi atau kita tarik kenyamanan. Kita klik lebih dari sama dengan 3 dan kita tarik jam lembur tiap minggu. Lalu kita klik kurang dari sama dengan 5. Lalu kita checklist lagi yang bagian atas include all cases. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, kemudian pada bagian status kerja ini kita akan isi, yaitu kalau 1 itu tidak ideal dan 2 itu ideal. Kita pergi ke menu variable view, kita ketik yang bagian values status kerja ini, dan kita isi kalau 1 itu tidak ideal, kita add. Kalau 2 itu ideal, lalu kita add, lalu kita klik OK. Lalu kita pergi ke data view, dan di sini akan muncul tidak ideal dan ideal.
Kemudian untuk perintah selanjutnya kita akan disuruh mencari deskriptif statistik terhadap variabel. Untuk mencari deskriptif statistik terhadap variabel yaitu untuk menghitung mean, median, mix, max, dan standar deviasi, kita akan pergi ke menu Analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi. Di sini kita disuruh menghitung rata-rata gaji, kita tarik rata-rata gaji, kemudian kenyamanan, kita tarik kinerja, dan yang terakhir kita tarik skor akhir. Kemudian kita klik statistik. Lalu kita checklist sesuai perintahnya tadi, kita disuruh menghitung mean, median, min, maksimum, dan yang terakhir standar deviation atau standar deviasi. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah tertampil bentuk-bentuk tabelnya. Dan yang terakhir, perintahnya kita disuruh membuat sebuah grafik. Kita disuruh membuat grafik dua, yaitu grafik batang dan grafik lingkaran. Untuk membuat grafik batang dan grafik lingkaran, kita pergi ke menu Graphs. Yang pertama, kita membuat grafik batang terlebih dahulu. Pada bagian choose from, kita pilih yang bagian bar karena bar itu batang. Kemudian kita pilih diagramnya. Kemudian di sini kita disuruh mencari nilai perbandingan rata-ratanya. Kita tarik rata-rata gaji. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul bentuk diagram batangnya. Kemudian kita akan mencari atau membuat diagram lingkaran. Caranya sama, kita akan pergi ke menu Graphs, kemudian kita klik Chart Builder. Kemudian pada bagian choose from, kita pilih yang bagian pie atau polar karena kita akan membuat diagram lingkaran. Lalu kita pilih saja ini diagramnya. Di sini kita disuruh mencari persentase kategori status kerja. Kita tarik bagian status kerja dan bagian kanan statistik variabelnya ini kita akan ubah menjadi bentuk persentase, kemudian kita klik OK. Nah, lalu di sini akan muncul diagram lingkarannya atau pie. Dan nggak kerasa udah sampai akhir aja. Cukup dari saya tugas untuk soal nomor 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.